Bab 1111. Setelah menghabiskan sekitar setengah hari bersama, Xiang Shaoyun akhirnya mengetahui semua yang terjadi pada Lu Xiaoxing. Ketika Lu Xiaoxing tiba, para pribunga sangat menghargainya karena garis keturunannya yang kuat. Namun, garis keturunan yang kuat itu juga mengundang permusuhan. Permusuhan itu muncul karena dia sebagian manusia dan bukan pribunga murni. Tidak ada laki-laki di antara para pribunga, dan mereka berkembang biak melalui perpaduan roh bunga dan air mata air janin. Karena Lu Xiaoxing lahir dari rahim manusia, dia berbeda dari mereka. Wajar jika beberapa pribunga bersikap diskriminatif terhadapnya. Karena kau tidak bahagia di sini, sebaiknya kau pergi bersamaku, tawar Xiang Shaoyun terus terang. Aku juga ingin pergi, tapi... Lu Xiaoxing terhenti, ragu-ragu. Apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu? Tanya Xiang Shaoyun. Sekarang aku adalah pribunga. Tidak pantas bagiku untuk pergi begitu saja, kata Lu Xiaoxing. Selama bertahun-tahun ini, dia telah banyak mendapat manfaat dari tinggal di antara pribunga. Dia tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi juga memperoleh banyak warisan pribunga. Dia bersyukur dan akan merasa sedih jika pergi setelah menerima begitu banyak. Jangan khawatir. Aku telah menyelamatkan nyawa kepala keluargamu, jadi dia pasti akan membantuku, kata Xiang Shaoyun dengan percaya diri. Jika mereka tidak mau melepaskannya, dia juga tidak keberatan menggunakan kekerasan. Tapi aku khawatir aku akan menakuti orang lain saat mereka melihat penampilanku yang sekarang, kata Lu Xiaoxing, merasa agak minder karena penampilan barunya. Lagi pula, dia dilahirkan sebagai manusia tetapi bukan lagi manusia. Terlebih lagi, penampilannya sekarang jelas berbeda dari manusia normal. Wajar jika dia merasa rendah diri. Kau tidak bisa berpikir seperti itu. Pribunga terkenal karena kecantikannya. Kau cantik apa adanya, jadi bagaimana mungkin kau menakut-nakuti siapapun? Kau sama sekali tidak jelek. Kau terlalu banyak khawatir, kata Xiang Shaoyun. Atas bujukan Xiang Shaoyun, Lu Xiaoxing akhirnya setuju untuk pergi. Meskipun ia telah hidup nyaman di antara para pribunga, ia tidak merasa memiliki tempat di sana. Ia sangat mencintai Xiang Shaoyun, dan ia tentu saja bersedia pergi bersamanya. Pada hari-hari berikutnya, Lu Xiaoxing bertugas mengantar Xiang Shaoyun berkeliling wilayah pribunga. Karena identitas Xiang Shaoyun yang unik, para pribunga sangat ramah kepadanya. Ia melihat banyak sekali tumbuhan aneh dan langka di wilayah itu, termasuk banyak roh bunga. Ini adalah roh bunga yang akan dipilih oleh pribunga yang beruntung di masa depan. Pribunga dan roh bunga akan menyatu, hidup bersama, dan bertarung bersama. Lebih jauh lagi, penyatuan itu memberi mereka kemampuan yang tak terbayangkan. Lu Xiaoxing juga telah menyatu dengan roh bunga. Bahkan, setelah melakukan itu, kultivasinya langsung mencapai alam kenaikan naga tingkat ketiga, melampaui tingkat kultivasi Gong Qingyin. Garis keturunannya memainkan peran besar dalam pertumbuhannya yang pesat. Suatu hari, Xiang Shaoyun dan Lu Xiaoxing tiba di sebuah ruang terbuka di tepi wilayah pribunga. Tempat itu dipenuhi bunga-bunga, rumput-rumput unik, burung-burung kecil, dan binatang-binatang yang bermain riang, serta sebuah aliran sungai jernih mengalir di tengahnya. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan beberapa helai rambut melayang tertiup angin. Aroma yang menyenangkan terbawa angin, seketika membuat seseorang terbuai oleh suasana tersebut. Xiang Shaoyun sedang mabuk. Lu Xiaoxing juga dalam keadaan mabuk. Dia bersandar di bahunya dengan senyum manis, mengisi dunia di sekitar mereka dengan kehangatan. Xiang Shaoyun menggigit sehelai rumput sambil menikmati ketenangan lingkungan sekitarnya yang indah. Hatinya dipenuhi ketenangan, merasa benar-benar nyaman. Seolah-olah ia telah berubah menjadi pohon atau sehelai rumput, akarnya tumbuh di tanah dan dengan rakus menyerap semua yang ditawarkan tanah itu. Tiba-tiba, energi air dan kayu berputar di sekelilingnya, menyehatkan setiap inci tubuhnya. Kotoran-kotoran kecil di dalam dirinya dibersihkan, membuatnya merasa sangat nyaman. Jiwanya merasa bebas seolah melayang di luar tubuhnya dan menghirup udara yang harum. Kekuatan jiwanya mulai pulih dengan cepat, dan jiwanya akhirnya pulih sepenuhnya. Baik Xiang Shaoyun maupun Lu Xiaoxing benar-benar larut dalam sensasi kebahagiaan seolah-olah mereka telah sepenuhnya menyatu dengan dunia di sekitar mereka. Jika orang lain melihat mereka saat ini, mereka akan menyadari bahwa keduanya telah memasuki keadaan kesatuan surga manusia. Mereka seperti bunga dan rumput di sini, menjadi bagian dari dunia alam. Keadaan kesatuan surga manusia ini memberi manfaat bagi tubuh fisik dan jiwa Xiang Shaoyun. Bahkan pemahamannya tentang seluk-beluk air dan kayu serta perpaduannya meningkat pesat. Air melahirkan kayu. Benih kehidupan akan muncul di tempat di mana air dapat ditemukan. Bentuk kehidupan paling purba adalah esensi kayu yang dapat tumbuh menjadi bunga, rumput, dan pohon, akhirnya tumbuh menjadi dunia yang indah dan penuh vitalitas. Baik Xiang Shaoyun maupun Lu Xiaoxing telah memasuki keadaan yang sama. Di samping Lu Xiaoxing, roh bunganya tumbuh dengan cepat. Roh bunganya adalah teratai pucat berdaun 8 yang langka.
Kedelapan daun itu menopang teratai putih bersih di tengahnya, dan saat teratai menyerap energi spiritual di area tersebut, daun-daunnya terus menutup dan membuka. Bunga teratai pucat itu mekar dengan pancaran yang mempesona. Bulan muncul di langit dan beresonansi dengan bunga teratai. Sinar cahaya turun ke atas Lu Xiaoxing, membuatnya tampak seperti Dewi Bulan. Dia tampak anggun dan elegan, dan semua bunga di sekitarnya seketika tampak hambar tanpa kehadirannya. Fenomena itu membuat seluruh ras peri bunga terkejut. Mereka semua keluar untuk melihat pemandangan yang menakjubkan itu, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah teratai pucat milik seorang senior dari ras kita. Sebuah fenomena benar-benar telah muncul. Sungguh aura yang murni. Teratai pucat dan bulan. Ini adalah fenomena purba yang tercatat dalam sejarah klan kami. Fenomena ini tidak muncul selama bertahun-tahun. Hari ini, ia muncul kembali. Langit menunjukkan kemurahan hati kepada kami. Siapa yang memicu fenomena ini? Apakah Sang Patriark? Tapi aku ingat bahwa bunga yang menjadi simbol kehidupan Sang Patriark bukanlah bunga teratai pucat. Fenomena itu datang dari arah sana. Mari kita lihat. Tepat ketika para peri bunga hendak bergegas untuk melihat sumber fenomena tersebut, sebuah suara lantang terdengar, tidak seorang pun diizinkan mendekati sumber fenomena tersebut. Mereka yang tidak patuh akan dibunuh. Suara itu penuh dengan martabat. Namun, suara itu juga memancarkan rasa penindasan yang berat, yang membuat semua orang terpaku di tempat mereka berdiri. Keterkejutan terpancar di wajah mereka saat mereka berseru dalam hati, "Tetua suci." Peri bunga jumlahnya sedikit dan tidak terlalu kuat dibandingkan ras lain. Namun, fakta bahwa mereka masih memiliki wilayah sendiri menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kekuatan tertentu. Bab 1112. Patriark Peri Bunga, yang sedang memulihkan diri di zona terlarang ras tersebut, juga merasakan fenomena itu. Saat ini ia sedang berendam di mata air tempat banyak roh bunga tingkat tinggi tumbuh. Energi roh bunga terus-menerus menyehatkannya, mengisi kembali kekuatan hidupnya dan membuatnya tampak semakin muda. Perubahan ini tidak mengejutkan karena ada beberapa harta spiritual yang dapat dengan mudah mengembalikan masa muda seseorang. Sebagai Patriark Peri Bunga, sudah sepatutnya dia menggunakan beberapa harta rasnya untuk memulihkan diri. Di sampingnya berdiri sosok samar yang berjaga. Sosok samar itu adalah pemilik suara yang telah memperingatkan semua peri bunga sebelumnya, tetua suci ras tersebut. Fenomena teratai pucat dan bulan. Ras peri bunga kita ditakdirkan untuk bangkit kembali, gumam tetua suci dengan gembira. Sang kepala keluarga tampak puas sambil berkata, "Ya. Setelahmu, tak satu pun peri bunga yang memicu fenomena. Akhirnya, kita mendapat kejutan yang menyenangkan. Langit akhirnya berpihak pada ras kita." "Jadi, anak muda mana yang memicu fenomena ini?" tanya sesepuh suci itu. "Cukup banyak anak muda yang memiliki pendamping teratai pucat. Namun, sebagian besar teratai pucat mereka telah lama memasuki bentuk akhir dan tidak akan mampu mencapai kemajuan yang signifikan dalam kultivasi mereka. Mungkin anak setengah darah itulah yang telah menunjukkan tanda-tanda kembali ke leluhurnya," kata Sang Patriark. "Si setengah darah yang menunjukkan tanda-tanda kembali ke leluhurnya. Menarik," gumam tetua suci itu. "Lanjutkan pemulihanmu. Aku akan pergi melihatnya." Kemudian dia menghilang dari mata air tersebut. Xiang Shaoyun, yang awalnya berada dalam keadaan pencerahan bersama Lu Xiaoxing, terdorong menjauh darinya ketika fenomena itu muncul, memaksanya untuk terbangun dari keadaan kesatuan surga manusia. Ketika dia merasakan perubahan pada Lu Xiaoxing, dia tercengang. Apakah Xiaoxing memahami Dao, ataukah dia membangkitkan kekuatan garis keturunannya? Ini adalah kekuatan yang mengejutkan. Kekuatan bulan dan teratai pucat terus menyatu. Lu Xiaoxing duduk di atas teratai pucat, seolah-olah dia telah berubah menjadi peri teratai pucat. Simbol bunga di dahinya mulai memancarkan aura yang tak terlukiskan yang membuatnya semakin dekat dengan alam. Kekuatannya tumbuh dengan kecepatan yang mengagumkan. Xiang Shaoyun mengira dia telah memperoleh banyak manfaat dari sesi meditasi ini, tetapi manfaatnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Lu Xiaoxing. Alih-alih merasa cemburu, dia malah merasa bahagia untuknya. Bagaimanapun, dia adalah wanitanya. Saat dia berjaga untuknya, sesosok samar muncul tanpa suara di sampingnya. Dia bahkan tidak menyadari kedatangannya. "Jadi, kau adalah dermawan Sang Patriark?" tanya sesepuh suci itu. Xiang Shaoyun melompat kaget. Dia mungkin akan berteriak jika dia tidak menyadari tepat waktu bahwa yang berbicara adalah peri bunga. Dengan kekuatannya, dia bahkan bisa merasakan kedatangan seorang penguasa tingkat puncak. Karena dia bahkan tidak bisa merasakan kehadiran peri bunga, jelas bahwa dia adalah seorang ahli super. Ia menoleh dan melihat sosok samar di sampingnya. Aura di sekelilingnya benar-benar membuat indranya merasa jijik, dan ia berpikir dengan terkejut, ini adalah seorang ahli alam suci. Tidak butuh waktu lama baginya untuk pulih dari keterkejutannya dan berkata, "Salam, senior." Membantu orang lain adalah sumber kebahagiaan.
Saya hanya mengikuti apa yang telah ditakdirkan untuk saya. Jika sang kepala keluarga mendengar kata-katanya, dia mungkin akan muntah darah karena marah. Dulu, dia memohon dengan sangat menyedihkan sebelum Xiang Shaoyun setuju untuk membantu. Sekarang, dia di sini terdengar begitu benar dan baik hati. Itu terlalu menjijikkan. Ras kami pasti akan memberimu imbalan yang berlimpah, kata sesepuh suci itu. Kau kenal anak ini? Ya, dia adalah kakak perempuanku. Kami dulu berlatih bersama saat masih muda. Tidak berlebihan jika dikatakan kami tumbuh bersama. Kami sudah lama berjanji untuk tetap bersama hingga usia tua, Xiang Shaoyun menjelaskan pendiriannya. Dia cerdas, dan dia mengerti bahwa tetua suci itu hanya mencoba mengorek-ngorek hubungannya dengan Lu Xiaoxing sebelum membuatnya pergi dan Lu Xiaoxing tetap tinggal. Itu adalah tipuan kecil yang tidak bisa lolos dari cahaya kebijaksanaannya. Dengan suara acuh tak acuh, sesepuh suci itu berkata, aku tidak peduli apa hubunganmu di masa lalu, tetapi dia sekarang adalah patriark masa depan kita. Dia tidak akan lagi bersamamu. Aku akan mengantarmu pergi sekarang. Jangan khawatir, kamu tetap akan mendapatkan imbalan yang pantas kamu terima. Tetua suci itu sangat tegas saat berbicara terus terang tanpa memberi Xiang Shaoyun waktu sedikit pun. Xiang Shaoyun menjawab dengan acuh tak acuh, aku tidak akan pergi. Itu bukan urusanmu, kata tetua suci itu sambil mengulurkan tangan ke arah Xiang Shaoyun, bersiap untuk menyegelnya dan membawanya pergi. Jika kau melanjutkan ini, Xiaoxing akan membenci peri bunga selamanya. Akulah yang paling dia cintai. Jika aku menghilang, dia akan tahu itu kau. Saat dia dewasa, bukannya makmur, itu akan menjadi akhir dari peri bunga, kata Xiang Shaoyun dengan percaya diri. Tetua suci itu berhenti sejenak dan berkata, apakah kau sekeras kepala ini? Apakah aku keras kepala, atau kau yang tidak masuk akal, balas Xiang Shaoyun dengan tajam. Demi kemakmuran ras kita, bersikap tidak masuk akal bukanlah apa-apa, kata sesepuh suci itu. Kau benar-benar berpikir aku tidak akan berani membunuhmu. Kau memang punya nyali untuk melakukannya, tapi kau akan membayar mahal untuk itu, kata Xiang Shaoyun sambil menyeringai. Tetua suci itu dapat merasakan ketidakpedulian Xiang Shaoyun, dan karena itu, rasa takut muncul dalam dirinya, mencegahnya melakukan apapun padanya. Xiang Shaoyun berhenti berbicara dan bahkan tidak melirik tetua suci itu. Tatapannya sepenuhnya terfokus pada Lu Xiaoxing. Lu Xiaoxing, teratai berdaun 8, dan bulan surgawi menyatu menjadi gumpalan cahaya suci. Kekuatannya terus bertambah, dan roh bunga serta tumbuhan spiritual di sekitarnya terus dipelihara. Kekuatan hidup mereka menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Fenomena itu berlangsung selama 7 hari 7 malam sebelum bulan perlahan memudar. Cahaya pucat itu surut, hanya menyisakan bunga teratai pucat yang mekar dan seorang peri di atasnya. Setelah 3 hari lagi, Lu Xiaoxing akhirnya membuka matanya. Seolah-olah 2 bulan sabit mekar di matanya. Semua bunga tampak pucat di hadapan kecantikannya. Aura alam kenaikan naga tingkat ke-8 terpancar dari tubuhnya, dan aura mistis serta halus tertentu terpancar darinya. Aura itu murni dan dipenuhi dengan keanggunan tanpa batas. Sebelumnya, Lu Xiaoxing adalah seorang wanita cantik yang langka. Sekarang, dia adalah seorang peri yang langka. Yang pertama adalah manusia biasa, sedangkan yang kedua adalah makhluk abadi. Keduanya berada pada tingkatan yang sangat berbeda, dengan temperamennya yang kini sepenuhnya berbeda dari sebelumnya. Bab 1113. Tatapan Lu Xiaoxing tertuju pada Xiang Shaoyun. Ia berdiri dan menggerakkan tubuh mungilnya ke arahnya sebelum melingkarkan lengannya di lehernya. Ia menciumnya. Kejujurannya membuat Xiang Shaoyun benar-benar terkejut. Xiang Shaoyun sudah tidak lagi kurang berpengalaman dengan wanita, jadi dia bereaksi secara alami dan melingkarkan lengannya di pinggang ramping wanita itu sebelum memberikan balasan yang hangat. Tetua suci itu berdiri dengan canggung di samping. Dia telah mengalami banyak hal setelah menjalani hidup yang panjang, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi yang canggung seperti ini. Ketika dia sudah tidak tahan lagi, dia batuk dan berkata, ada orang lain di sini. Suaranya mengejutkan Lu Xiaoxing, dan Lu Xiaoxing melompat menjauh dari Xiang Shaoyun seperti kelinci yang terkejut dengan wajah memerah. Xiang Shaoyun menatap sesepuh suci itu dan berkata, Senior, saya yakin Anda menyadari situasi-situasi seperti apa yang mengharuskan Anda bersikap bijaksana dan mengabaikan apa yang seharusnya tidak Anda lihat, bukan? Tetua suci itu menjawab dengan tegas, kau sungguh suka berdebat. Apakah kau lupa bahwa ini adalah wilayah kami? Xiang Shaoyun menjawab dengan tegas, lalu kenapa? Aku adalah tamu kehormatan dari rasmu. Bukankah seharusnya kau menunjukkan kesopanan yang semestinya kepada tamumu? Jawaban pria itu membungkam mulut sesepuh suci tersebut. Dalam hati, dia berpikir, ini pertama kalinya aku melihat manusia yang begitu tidak tahu malu. Tuan yang mana ini? Tanya Lu Xiaoxing setelah memberi hormat kepada sesepuh suci itu. Tetua suci itu menjawab, Anda boleh memanggil saya tetua suci. Namun, Anda juga berhak mengetahui nama saya.
Saya Huayu. Xiaoxing tidak berani, jawab Lu Xiaoxing dengan sedikit rasa takut di wajahnya. Seorang tetua suci memiliki status yang dihormati setara dengan patriark. Lu Xiaoxing telah membangkitkan garis keturunannya dan memiliki fisik yang kuat yang unik bagi rasnya. Temperamennya juga telah berubah sepenuhnya. Namun, dia masih menghormati seorang ahli di level ini. Kau telah membangkitkan fisik bulan teratai pucat, dan misi membawa ras kita menuju kejayaan akan berada di pundakmu. Kau harus memahami hal itu. Itu memberimu kualifikasi untuk berada di posisi yang setara denganku. Aku akan menjadi pelindung daumu sampai kau melampauiku dalam kultivasi, kata sesepuh suci itu dengan hikmat. Ini, aku khawatir aku tidak akan bisa memenuhi harapanmu, kata Lu Xiaoxing setelah ragu-ragu sejenak. Benar, Xiaoxingku akan pergi bersamaku. Adapun misi dan hal-hal lainnya, orang lain bisa melakukannya, kata Xiang Shaoyun. Dia jelas tidak ingin melihat Lu Xiaoxing dibujuk untuk tetap tinggal oleh tetua suci ini. Jika itu terjadi, mereka akan terpisah sekali lagi. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Ayo kita bicara, kata tetua suci itu, mulai merasa jengkel dengan Xiang Shaoyun sebelum dia menghilang begitu saja bersama Lu Xiaoxing. Xiang Shaoyun tercengang. Dia tidak menyangka tetua suci itu akan begitu tegas dan pergi tanpa memberinya kesempatan lagi. Dia meraung dengan marah, lebih baik kau jangan mengurungnya, atau kau akan menyesalinya. Mungkin dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap peribunga sekarang, tetapi itu tidak berarti dia akan selamanya tak berdaya. Jika mereka tidak memberinya pilihan lain, dia akan mengubah ras peribunga secara drastis. Dia kembali ke kediamannya dan menunggu Lu Xiaoxing di sana. Pada saat yang sama, dia mulai berkultivasi, berusaha untuk maju setidaknya satu tingkat dalam kultivasi secepat mungkin. Sebelumnya, ketika ia memasuki keadaan kesatuan surga manusia, jiwanya telah pulih ke puncaknya. Tubuh fisiknya juga telah pulih ke kondisi optimalnya. Bintang air dan kayunya telah tumbuh secara signifikan. Ditambah dengan bintang petirnya yang penuh dan energi unik di bintang emas, bumi, dan gelapnya, ia telah lama mencapai puncak tahap kultivasinya saat ini untuk semua energi tersebut. Sekarang ia hanya kekurangan beberapa energi angin, cahaya, dan api untuk maju ke tahap berikutnya. Dia adalah seseorang yang mengembangkan 9 kekuatan berbeda. Setiap peningkatan mengharuskannya menyerap 9 energi berbeda. Dengan demikian, kemajuan jauh lebih sulit baginya. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah memahami 9 kedalaman tersebut, kultivasinya akan jauh lebih sulit. Tujuannya sekarang adalah untuk sepenuhnya mengisi bintang air dan kayunya karena dia berada di lingkungan yang optimal untuk mengembangkannya. Tetua Suci dan Lu Xiaoxing berada di zona terlarang peribunga. Tetua Suci menghilangkan energi di sekitarnya dan memperlihatkan wajah yang lembut dan cantik. Ia tampak semuda Lu Xiaoxing, dan memiliki sosok yang sangat memikat. Di dahinya terdapat simbol bunga peoni. Dia mungkin cukup cantik untuk merayu bahkan Xiang Shaoyun. Lagi pula, dia adalah yang tercantik di antara para peribunga. Hanya Lu Xiaoxing yang memiliki peluang untuk menyainginya, tetapi itu pun dengan asumsi bahwa suatu hari nanti dia mencapai tingkat kultivasi yang sama dan menyamai temperamennya. Huayu memulai presentasinya. Aku kurang lebih sudah sepenuhnya mengetahui situasimu. Kau tidak hanya memiliki darah ras kita di dalam pembuluh darahmu, tetapi kau juga membawa darah manusia di dalam dirimu. Namun, kau telah membangkitkan fisik bulan teratai pucat dan telah sepenuhnya kembali ke leluhurmu. Aku percaya kau bahkan tidak memiliki banyak darah manusia yang tersisa. Kau sekarang adalah peribunga yang sempurna, harapan ras kita. Seluruh ras akan mendukungmu dengan segenap kemampuan kami dan membantumu mencapai alam suci atau lebih tinggi lagi, memberimu keabadian dan kehidupan. Huayu adalah seseorang yang tumbuh di antara peribunga. Ini adalah rumahnya, dan wajar jika dia melakukan apa yang baik untuk bangsanya. Dia tidak ingin melihat Lu Xiaoxing pergi bersama Xiang Shaoyun. Lu Xiaoxing menatap Huayu dan tersenyum sambil berkata, "Tetua Suci, saya mengerti ketulusan Anda. Namun, meskipun saya sekarang adalah peribunga yang sempurna, saya berpikir dan merasa seperti manusia. Saya tidak akan bisa menyerah pada orang yang saya cintai. Selain itu, saya bukanlah orang hebat seperti Anda, seseorang yang rela melindungi umat manusia selamanya. Saya hanya ingin melindungi orang yang saya cintai." "Kau maksud anak manusia itu? Apa kau tidak takut aku akan membunuhnya?" kata Huayu dengan nada mengancam. "Tentu saja bisa, tetapi kau akan membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Selain itu, dia adalah dermawan patriark. Membunuhnya sama saja dengan membalas budi dengan pengkhianatan. Langit akan mengutuk kita karena itu, dan nasib seluruh ras kita akan terpengaruh secara negatif," jawab Lu Xiaoxing dengan acuh tak acuh. "Sepertinya kau benar-benar telah mendapatkan warisan tertua ras kita. Kau pasti akan menjadi ahli terkuat di ras kita," kata Huayu sambil menghela napas. "Aku bisa mengizinkan manusia itu untuk tinggal bersamamu di antara ras kita. Apakah itu cukup?" "Tetua Suci,
apakah Anda pernah jatuh cinta sebelumnya? Lu Xiaoxing tiba-tiba bertanya. Pertanyaannya muncul tiba-tiba dan membuat sesepuh suci itu benar-benar terkejut. Huayu menjawab dengan serius, dalam ras pribunga, hanya ada kasih sayang keluarga, tidak ada percintaan. Kau benar. Itulah mengapa kau tidak akan pernah mengerti aku. Demi pria yang kucintai, aku akan menyerahkan segalanya. Aku hanya ingin tetap berada di sisinya, tegas Lu Xiaoxing. Huayu terdiam dan bertanya, kau bahkan rela melepaskan keabadian masa muda dan hidup. Aku lebih memilih menjalani hidup yang singkat namun cemerlang bersamanya daripada hidup lama sendirian, kata Lu Xiaoxing dengan tatapan penuh kerinduan. Bab 1114. Setelah menunggu sehari, Xiang Shaoyun bertemu kembali dengan Lu Xiaoxing. Ia mengira Lu Xiaoxing telah dikurung oleh tetua suci sehingga mereka tidak bisa bertemu lagi. Xiaoxing, apa yang dilakukan wanita tua itu padamu? Tanya Xiang Shaoyun. Sebelum Lu Xiaoxing sempat berkata apa-apa, sebuah suara penuh kekesalan terdengar, siapa yang kau sebut wanita tua? Barulah kemudian Xiang Shaoyun menyadari bahwa tetua suci berada di belakang Lu Xiaoxing. Xiang Shaoyun buru-buru berkata, aku tidak sedang membicarakanmu. Tapi jika kau mengakui. Sebelum Xiang Shaoyun menyelesaikan ucapannya, Huayu menampakkan wujud aslinya. Wajah yang sangat menawan dan sosok sempurna dengan lekuk tubuh yang tepat muncul di hadapan Xiang Shaoyun. Pengungkapan itu membuatnya terkejut, membuatnya menatap kosong dan menelan ludah. Tatapan itu membuat Huayu merasa tidak nyaman. Dia menegurnya, apa yang kau lihat? Apa kau mau aku mencungkil matamu? Xiang Shaoyun tersadar dari lamunannya dan berkata, haha, aku tidak melihat apa-apa, dan aku tidak mengatakan apa-apa. Dia benar-benar tidak tahu malu, menyangkal semua yang baru saja dia lakukan dengan wajah datar. Xiaoxing, apakah ini pria yang kau sukai? Tanya Huayu dengan tidak senang. Lu Xiaoxing memeluk lengan Xiang Shaoyun dengan mesra dan berkata, ya, dialah pria yang kusukai. Xiang Shaoyun mengusap wajah Lu Xiaoxing dengan puas sambil berkata, benar sekali. Jika kau menyukai seseorang, ya kau menyukainya. Tidak perlu menyembunyikannya. Xiang Shaoyun kini yakin bahwa negosiasi Lu Xiaoxing dengan Huayu telah berakhir dengan baik. Jika tidak, mereka tidak akan bisa berbicara dengan riang di sini. Izinkan aku bertanya, apakah kau bersedia tinggal di sini bersama Xiaoxing? Jika kau bersedia, aku tidak akan lagi ikut campur dalam hubungan kalian. Jika tidak, kau bisa pergi sendiri atau mati, ancam Huayu dengan nada kejam. Lu Xiaoxing tetap diam, tetapi dia menatap Xiang Shaoyun tanpa berkedip, menunggu jawabannya. Xiang Shaoyun menatap matanya dan berkata, Xiaoxing adalah wanitaku. Karena dia telah memutuskan untuk mengikutiku, akulah yang akan memutuskan kemana dia pergi, bukan kau. Karena itu, dia tidak akan tinggal. Tentu saja, jika dia ingin tinggal, aku akan menghormati pilihannya. Apakah kau tidak takut mati? Tanya Huayu. Semua orang takut mati, tapi kau tidak akan membunuhku. Kalau tidak, kau tidak akan menanyakan semua ini di depannya, kata Xiang Shaoyun dengan percaya diri. Kau sangat pintar, tapi kau pasti tidak pernah membayangkan bahwa Xiaoxing akan memilih untuk tetap tinggal, kan? Kata Huayu sambil tersenyum. Kata-katanya mengejutkan Xiang Shaoyun. Dia menatap Lu Xiaoxing dan bertanya, Xiaoxing, apakah kau benar-benar akan tinggal? Lu Xiaoxing menjawab dengan canggung, ya, saya akan tetap tinggal. Kenapa? Apakah dia memaksamu membuat pilihan ini? Tanya Xiang Shaoyun, yang mulai merasa cemas. Lu Xiaoxing menggelengkan kepalanya dan berkata, tetua suci tidak memaksa saya. Saya memutuskan untuk tinggal secara sukarela. Hal itu membuat Xiang Shaoyun terdiam. Jangan berpikir Xiaoxing tidak bisa bertahan hidup tanpamu, kata Huayu dengan angkuh. Lu Xiaoxing menatap Huayu dan berkata, tetua, bisakah Anda memberi kami waktu sebentar? Saya perlu berbicara dengannya. Huayu mengangguk dan menghilang begitu saja. Xiang Shaoyun tersenyum getir dan bertanya, Xiaoxing, apakah kau serius? Lu Xiaoxing menatapnya dan berkata, Shaoyun, aku tidak bercanda. Aku akan tetap tinggal. Aku tidak ingin menjadi beban bagimu. Aku ingin menjadi lebih kuat. Aku ingin melindungimu. Xiang Shaoyun terdiam. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lu Xiaoxing benar-benar memiliki aspirasi sebesar itu, dan dia terharu mendengar apa yang dilakukannya. Bukankah seharusnya aku yang mengatakan itu padamu? Tanya Xiang Shaoyun. Tidak. Di masa lalu, kaulah yang melindungiku. Di masa depan, akulah yang akan melindungimu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injakmu, kata Lu Xiaoxing dengan serius. Hanya dengan tinggal di sini aku bisa berkembang pesat. Tak lama lagi, aku akan melampauimu. Aku yakin aku akan mampu melindungimu setelah mencapai alam suci. Tak seorang pun menyangka Lu Xiaoxing akan berpikir seperti ini. Xiang Shaoyun tak tahu harus berkata apa, dan ia meneteskan air mata dalam hati. Ia memeluknya lama dalam diam.
Ia merasakan dalam hati bahwa ketika seorang wanita jatuh cinta pada seorang pria, ia rela memberikan segalanya untuknya. Jenis cinta di mana seorang wanita rela berkorban dan melindungi seorang pria mungkin adalah tingkat cinta tertinggi. Setelah sekian lama, Lu Xiaoxing bertanya dengan lemah, "Xiaoyun, apakah kau marah?" "Bodoh. Bagaimana mungkin aku marah? Aku sangat tersentuh sampai tak tahu harus berkata apa," kata Xiang Xiaoyun dengan lembut. "Jika memang begitu, bisakah kau tinggal dan menemaniku beberapa hari lagi?" "Aku hanya butuh beberapa hari lagi. Aku tahu kau sibuk. Aku tidak akan merepotkanmu," pinta Lu Xiaoxing. Xiang Xiaoyun tidak berkata apa-apa. Ia membungkuk dan mencium bibirnya, dengan rakus menghirup aromanya, membuat Lu Xiaoxing terhipnotis. Lu Xiaoxing membalas ciuman itu, tetapi ia agak canggung. Namun, seorang wanita yang berinisiatif tentu tidak akan kalah dari pria manapun, dan ia tidak butuh waktu lama untuk meningkatkan kemampuan dan mempelajari apa yang dibutuhkannya. Tangan Xiang Xiaoyun mulai meraba-raba sebelum mendorongnya ke tempat tidur. Tepat ketika Xiang Xiaoyun hendak melanjutkan, batuk Huayu terdengar. Darahnya yang mendidih seketika mereda. Dalam hati, dia mengumpat, "Dasar nenek tua sialan." Wajah Lu Xiaoxing memerah. Dia mendorong Xiang Xiaoyun menjauh dan menundukkan kepalanya karena malu. "Xiaoxing, kalau kau sudah selesai bicara, sebaiknya kau lepaskan dia," kata Huayu dengan kesal. Xiang Xiaoyun menjawab, "Aku tidak akan pergi. Aku akan tetap bersama Xiaoxingku. Lagi pula, begini caramu memperlakukan tamu. Kau benar-benar tidak sopan. Jangan bersikap tidak tahu malu." Huayu mulai marah. "Bagaimana mungkin aku tidak tahu malu? Xiaoxing adalah wanitaku. Wajar saja jika kami menghabiskan waktu bersama. Kaulah yang tidak tahu malu karena memaksanya untuk tetap tinggal. Sebaiknya kau beri aku kompensasi yang pantas, atau aku tidak akan membiarkan ini begitu saja," kata Xiang Xiaoyun, yang semakin menunjukkan ketidakmaluannya. Huayu diliputi amarah dan ingin mencekiknya sampai mati. Dia telah melatih tubuh dan pikirannya selama bertahun-tahun. Temperamennya umumnya tenang, tetapi Xiang Xiaoyun dengan mudah membuatnya marah hingga mengamuk. Lu Xiaoxing menggigit bibirnya dan berkata, "Xiaoyun, jangan bicara seperti itu kepada tetua suci. Itu tidak baik. Temani aku beberapa hari, dan aku akan mengantarmu pergi. Kamu bisa datang mengunjungiku kapan saja. Aku telah membuat perjanjian dengan tetua suci bahwa kamu akan selamanya menjadi tamu kehormatan kami." Bab 1115. Xiang Xiaoyun menghabiskan 3 hari tambahan di antara peribunga, tetap berada di sisi Lu Xiaoxing dengan tenang. Selama 3 hari itu, dia tidak membuang waktu untuk berkultivasi, dan dia juga tidak memonopoli Lu Xiaoxing untuk dirinya sendiri. Tentu saja, alasan utama mengapa dia tidak memonopoli wanita itu adalah karena tetua suci terus-menerus mengawasinya dan tidak memberinya kesempatan untuk mencoba apapun. Dia sangat marah tetapi benar-benar tidak berdaya. Setelah 3 hari berlalu, Huayu mengantarkan beberapa ramuan agung dan seikat ramuan kaisar kepadanya. Dia bahkan memberinya embun peri bunga. Semua itu adalah tumbuhan langka yang tidak mudah ditemukan di tempat lain karena semuanya eksklusif bagi peri bunga. Hal ini terutama berlaku untuk embun peri bunga yang memiliki efek menjaga kulit tetap awet muda, sesuatu yang sangat menarik bagi wanita. Xiang Xiaoyun tidak ragu-ragu dan menerima semua ramuan itu. Ia bahkan menunjukkan ekspresi tidak senang sambil bergumam, apakah hanya ini yang bisa didapatkan dari nyawa leluhurmu? Peri bunga yang bertugas mengantarkan ramuan herbal itu merasa ingin menangis. Lalu apa yang harus dia katakan sebagai tanggapan? Huayu mendekat dengan kesal dan memberinya lebih banyak harta sebelum akhirnya berhasil membungkamnya. Sungguh manusia yang serakah, umpat Huayu. Setelah menerima semua harta karun, Xiang Xiaoyun dengan gembira mengucapkan selamat tinggal kepada Lu Xiaoxing. Saat hendak pergi, Lu Xiaoxing menangis terseduh-seduh. Ia tampak begitu menyedihkan sehingga hati siapapun akan merasa iba padanya. Xiang Xiaoyun menyeka air matanya dan berkata, "Jangan khawatir. Aku akan mengunjungimu saat ada waktu. Kamu juga bisa mengunjungiku di Sekte Ziling saat kamu senggang. Tidak lama lagi, kita akan bisa menjalin hubungan secara resmi." Lalu ia pergi dengan tekad bulat. Ia telah lama meninggalkan sekte tersebut. Situasi di dalam sekte masih tidak stabil ketika ia menghilang. Ia harus kembali secepat mungkin, dan sekarang saatnya untuk mengesampingkan urusan percintaan. Selain itu, ia juga ingin tahu apakah ada sesuatu yang terjadi pada jurang di belakang sekte setelah gua itu tertutup. Ia harus kembali dan melihatnya, atau ia akan terus merasa gelisah. Dengan menggunakan formasi teleportasi peri bunga, dia meninggalkan wilayah mereka. Dia muncul di suatu tempat di luar hamparan hutan belantara luas milik peri bunga dan hanya perlu menuju ke barat selama 2 hari untuk mencapai tempat bernama Kota Getian. Kota Getian adalah kota independen yang tidak berada di bawah organisasi manapun. Kota ini merupakan salah satu dari 10 kota teratas di Gurun Selatan. Di sini,
ras asing merupakan mayoritas. Banyak ras terlihat memperdagangkan produk khusus mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena demografi yang rumit, kekerasan sering terjadi di kota itu. Seseorang yang lemah tidak akan berani memasuki kota ini dengan mudah. Karena Xiang Shaoyun perlu kembali ke sekte secepat mungkin, dia tidak bisa menghindari kota Getian karena kota itu memiliki formasi teleportasi ke provinsi Raja Surgawi. Kota itu kacau, tetapi harta karun langka dari berbagai ras dapat ditemukan dengan mudah. Permintaan akan harta karun ini cukup tinggi. Xiang Shaoyun sendiri juga cukup tertarik dengan harta karun ini, sehingga ia sama sekali mengabaikan situasi kacau di kota itu. Dengan kekuatannya saat ini, tidak ada seorang pun di bawah alam suci yang dapat mengancamnya. Ia bergegas ke kota, tetapi ia bertemu dengan bandit bahkan sebelum sampai di sana. Gunung ini dipelihara olehku, dan pohon ini ditanam olehku. Bayar biaya perjalanan, atau kau akan mati sebagai mayat tanpa kepala, teriak bandit itu dengan agresif. Orang yang berbicara adalah seorang bandit bermata satu. Ia memegang pedang besar dan merupakan seorang kaisar. Di belakangnya berdiri para bawahannya, yang merupakan kaisar dan raja. Total ada 23 orang. Masing-masing duduk di atas tunggangan yang berbeda dan tampak sangat gagah berani. Sayangnya, orang-orang ini buta. Ketika mereka melihat pemuda Xiang Shaoyun, mereka mengira dia adalah seekor domba gemuk yang terpisah dari kawanannya. Karena itu, mereka menyerahkan diri pada kematian. Xiang Shaoyun tidak menunjukkan belas kasihan dan langsung membunuh banyak dari mereka. Pria bermata satu itu mengencingi celananya karena ketakutan. Tuan muda, kumohon ampuni saya. Saya tidak akan pernah melakukan hal seperti ini lagi. Pria bermata satu itu memohon pengampunan dengan malu-malu dan tergesa-gesa. Xiang Shaoyun membiarkan pria bermata satu itu hidup. Dia mengendalikan pria itu dan memaksa bandit itu untuk menceritakan semua yang dia ketahui tentang kota Getian. Pria bermata satu itu benar-benar tak berdaya. Dia berubah menjadi pelayan setianya dan menceritakan semua yang dia ketahui kepada Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun agak tidak tertarik dengan sebagian besar berita yang didengarnya. Satu-satunya hal yang menarik perhatiannya adalah lelang besar-besaran yang akan diadakan beberapa hari lagi. Lelang itu bernama Lelang Harta Karun Ras, dan diselenggarakan bersama oleh organisasi terkuat dan berbagai ras. Lelang Harta Karun Ras diadakan setiap tahun, dan sekarang saatnya lagi. Berbagai ras akan berkumpul di kota, dan banyak harta karun langka akan muncul di pasar. Setiap harta karun memiliki efek unik dan merupakan harta karun eksklusif dari ras masing-masing. Harta karun ini hanya dapat dibeli dengan harga tinggi. Sebenarnya, bandit bermata satu ini juga memanfaatkan lelang untuk mendapatkan keuntungan dari domba-domba gemuk yang akan dilelang. Sayangnya bagi para bandit, orang pertama yang mereka coba rampok adalah Xiang Shaoyun. Tampaknya keberuntungan tidak berpihak pada mereka. Ayo pergi. Antar aku ke kota, kata Xiang Shaoyun, yang rasa ingin tahunya terjiva. Baik, Tuan, jawab pria bermata satu itu dengan patuh. Xiang Shaoyun saat ini tidak terlalu kaya, jadi dia perlu mencari beberapa kristal spiritual jika ingin berpartisipasi dalam lelang. Jika tidak, dia tidak akan bisa membeli apapun yang diinginkannya. Setelah menyelamatkan Raja Api Merah, dia telah menghabiskan sebagian besar kekayaannya untuknya. Meskipun dia telah memperoleh kekayaan yang cukup besar setelah mengambil alih Sekte Ziling dan membunuh para penguasa yang mencoba menghentikannya, dia masih merasa tidak cukup. Lagi pula, Di Batian sendiri telah mengambil sebagian besar kekayaan Sekte Ziling. Sedikit yang tersisa telah digunakan oleh Xiang Shaoyun untuk membangun kembali sekte tersebut. Sepertinya aku perlu mengeluarkan sebagian koleksiku, desah Xiang Shaoyun dalam hati. Dia telah mengumpulkan cukup banyak harta karun selama bertahun-tahun. Beberapa telah digunakan, tetapi dia masih memiliki banyak yang tersisa. Jika dia menjual sebagian darinya, dia bisa mengisi kembali persediaan kristal rohnya. Xiang Shaoyun tiba di kota Getian bersama pria bermata satu itu. Kota Getian adalah kota kuno. Dari kejauhan, kota itu tampak seperti diselimuti oleh langit itu sendiri. Kekuatan memancar dari langit di atas kota, menyebabkan berkumpulnya sejumlah besar energi spiritual di kota tersebut, memasok kota dengan pasokan energi yang tak ada habisnya. Kota itu sungguh pemandangan yang menakjubkan. Dengan kekuatan aneh yang ada di lingkungan ini, kultivasi seseorang di kota ini akan jauh lebih efektif. Dengan demikian, kekuatan aneh ini seharusnya menjadi sesuatu yang diperebutkan oleh banyak organisasi. Namun, belum ada yang berhasil mendapatkannya, seolah-olah kekuatan ini hanya akan bekerja di kota ini. Sesekali, para orang suci dapat terlihat di kota ini. Mereka kebanyakan berada di sini untuk memahami Dao. Kekuatan unik di sini memungkinkan seseorang untuk dengan mudah memasuki keadaan kesatuan surga manusia, yang membantu pemahaman seseorang tentang Dao Agung. Ini adalah tanah suci untuk memahami Dao. Bab 1116. Xiang Shaoyun mengarahkan inderanya ke arah kekuatan unik itu,
merasakan bahwa kekuatan tersebut mirip dengan arus deras yang jatuh dari langit. Itu adalah fenomena spektakuler, yang bisa mengguncang hati siapapun. Saat berada di bawah pengaruh kekuatan unik ini, seseorang sangat mungkin dapat memasuki keadaan persatuan surga manusia. Xiang Shaoyun tidak ingin terlalu memikirkannya untuk saat ini. Dia memutuskan untuk melihat kota itu sendiri. Dengan seorang penduduk lokal seperti bandit bermata satu yang memimpin jalan, dia dengan cepat memasuki kota. Kota itu kacau, dengan berbagai ras bertindak tanpa kendali. Mereka semua mendominasi, tidak peduli dengan nyawa orang lain. Jika terjadi konflik, orang-orang akan berkumpul sesuai ras masing-masing dan menyelesaikan perselisihan dengan tinju. Tidak ada penegak hukum di kota itu, dan hanya beberapa lokasi yang berada di bawah administrasi swasta di mana perkelahian tidak diperbolehkan. Adapun bagian kota lainnya, orang-orang dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Kurangnya hukum dan ketertiban secara menyeluruh membuat Xiang Shaoyun tidak senang. Dia menghela napas dan berkata, sungguh disayangkan kota sebesar ini dibiarkan terbengkalai. Jika Sekte Ziling berada di dekat tempat ini, aku bisa saja menguasai kota ini. Ketika pria bermata satu itu mendengar kata-katanya, dia buru-buru berkata, Tuan, Anda tidak bisa sembarangan mengucapkan kata-kata itu di sini. Jika ada yang mendengar Anda, keadaan akan menjadi rumit. Oh, ngomong-ngomong, kau bilang ras terkuat di sini adalah ras bersayap besi, tanya Xiang Shaoyun. Pria bermata satu itu mengangguk dan berkata, mereka sangat otoriter dan mengklaim diri sebagai raja tempat ini. Namun, mereka tidak pernah repot-repot mengelola tempat ini dan tidak pernah mengizinkan orang lain untuk mengklaim kekuasaan. Lebih baik kita tidak membicarakan mereka. Xiang Shaoyun mengingat hal itu. Dia mungkin kuat, tetapi dia tidak ingin dengan mudah memprovokasi ras yang kuat. Para Iron Wing adalah prajurit sejati. Mereka ganas dan tidak suka membicarakan alasan. Mereka percaya pada hukum kekuatan, dan mereka jelas merupakan ras yang tidak boleh mudah diprovokasi. Xiang Shaoyun dan pria bermata satu itu menuju ke sebuah pusat perdagangan. Ia berencana menjual harta karun yang tidak lagi dibutuhkannya. Pusat perdagangan ini dioperasikan oleh ras telinga roh. Ras telinga roh dikenal karena kecerdasan bisnis mereka. Mereka biasanya adil dalam transaksi dan memiliki reputasi yang baik. Itulah mengapa Xiang Shaoyun memutuskan untuk menjual harta karunnya di tempat mereka. Setiap telinga spiritual dilahirkan dengan sepasang telinga spiritual yang memungkinkan mereka mendengar segalanya, termasuk kebenaran dalam kata-kata seseorang. Ini adalah kemampuan unik ras mereka. Karena itu, tidak bijaksana untuk berbohong kepada mereka. Di wilayah telinga roh, tidak ada yang berani membuat masalah. Ras telinga roh adalah ras yang kuat. Jika tidak, mereka tidak akan mampu menyebarkan bisnis mereka ke seluruh wilayah kekuasaan. Mereka juga merupakan ras yang selalu ingin direkrut oleh banyak organisasi. Namun, para roh telinga selalu menjaga kenetralan dan tidak pernah melibatkan diri dalam konflik antara berbagai ras dan organisasi. Karena kenetralan mereka, mereka ditugaskan oleh berbagai ras untuk mengadakan lelang yang akan datang. Para roh bertelinga itu berwujud manusia, tetapi penampilan mereka juga sangat berbeda dan mudah dikenali. Setiap roh bertelinga memiliki sepasang mata besar, tanpa alis, sepasang telinga runcing, sepasang lengan panjang, sosok ramping, dan kulit hijau muda. Di pusat perdagangan terdapat deretan toko milik para telinga roh. Berbagai macam barang dijual dan dibeli. Setiap pelanggan akan dilayani oleh telinga roh yang ramah dan tersenyum. Hanya dari sikap telinga roh saja, orang akan dengan mudah membentuk opini yang baik tentang mereka. Pada saat itu, telinga roh berjalan menghampiri Xiang Shaoyun dan menangkupkan tangannya sebagai salam. Salam, Tuan Muda. Misi hadir untuk melayani Anda. Apakah Anda datang untuk membeli atau menjual? Di sini, kami menyediakan layanan terbaik terlepas dari urusan Anda. Xiang Shaoyun mengangguk dan berkata, saya berniat menjual beberapa barang. Tidak masalah. Silakan datang ke lobi untuk minum teh. Kita bisa bicara di sana, ajak telinga roh itu dengan sopan. Xiang Shaoyun dan pria bermata satu itu mengikuti Misi ke lobi sebuah toko. Setelah teh disajikan, Misi bertanya, apa yang ingin Anda jual, Tuan Muda? Bagaimana Anda berniat menjualnya? Kami akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan Anda. Xiang Shaoyun bertanya, saya punya banyak barang untuk dijual. Apakah Anda ingin saya membawanya keluar ke sini? Mata Misi berbinar saat dia berkata, silakan datang ke ruang VIP. Kita bisa bicara di dalam. Mereka kemudian pergi ke halaman belakang toko. Di halaman belakang terdapat banyak ruangan pribadi yang disiapkan untuk transaksi pribadi dengan pelanggan VIP. Misi membawa Xiang Shaoyun ke salah satu ruangan. Di sana, Xiang Shaoyun menyuruh pria bermata satu itu menunggu di luar. Di dalam ruangan, dia mengeluarkan cincin penyimpanan dari lautan kosmos astralnya. Barang-barang yang tidak dia butuhkan sudah tersimpan di dalamnya. Barang-barang ini awalnya intended untuk ditinggalkan di Sekte Ziling sebagai bagian dari kekayaan sekte,
tetapi karena dia sudah berada di sini, dia memutuskan untuk menjual semuanya demi kristal spiritual. Dia tidak ingin melewatkan harta karun apapun yang mungkin dia temukan selama lelang. Misi menerima cincin itu dan menyebarkan indranya ke dalam. Seketika, keterkejutan terpancar di wajahnya. Ada banyak barang di dalam. Saya butuh waktu untuk memeriksanya. Mohon tunggu sebentar, kata Misi dengan hormat. Misi tidak menyangka bahwa pemuda yang tampak berusia awal 20-an itu benar-benar memiliki koleksi harta karun yang luar biasa. Dia menjadi sangat gembira. Transaksi ini saja sudah cukup untuk meningkatkan statusnya di toko. Ini sangat menguntungkan baginya. Xiang Shaoyun mengangguk dan mulai menikmati tehnya, memberi Misi waktu untuk mengevaluasi barang-barangnya. Tidak semua barang di dalam cincin itu barang murahan. Bahkan, ada cukup banyak harta karun di dalamnya, seperti rumput angin yin, batu darah emas, dan bunga naga melingkar. Dia mengumpulkan sebagian darinya sendiri, tetapi sebagian besar barang-barang itu dijarah dari musuh-musuh yang telah dibunuhnya. Selain ramuan, dia juga memiliki beberapa bahan yang cocok untuk memurnikan senjata, bahan iblis, dan bahan setan. Secara keseluruhan, isi cincin itu sangat berharga. Misi bekerja tanpa henti sambil menghitung nilai isi cincin itu. Ia mungkin bisa menghitung dengan cepat, tetapi ia tetap harus membuat daftar yang tepat untuk menunjukkan kepada Xiang Shaoyun harga setiap barang secara individual. Itu adalah bagian dari pekerjaannya. Setelah sekitar 4 jam, akhirnya ia selesai. Tuan muda, maaf telah membuat Anda menunggu. Nilai semua barang yang Anda jual ada di sini. Silakan lihat. Jika ada harga yang tidak sesuai, kita bisa berdiskusi, kata Misi sambil menyerahkan daftar itu kepada Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun melirik sekilas daftar itu sebelum melemparkannya ke samping. Katakan saja total harganya. Jumlah totalnya mencapai 280.000 kristal roh berkualitas tinggi, kata Misi dengan hati-hati. Dia tampak gugup karena khawatir Xiang Shaoyun akan merasa tidak puas dan transaksi tersebut akan gagal. Bab 1117. Sebanyak 280.000 kristal spiritual tingkat tinggi. Itu setara dengan 2.800.000 kristal spiritual tingkat menengah. Ini adalah jumlah yang sangat besar bagi seorang penguasa, tetapi masih belum cukup bagi Xiang Shaoyun. Ketika Misi melihat kerutan di dahi Xiang Shaoyun, detak jantungnya berakseleratesi. Dia buru-buru berkata, kami, para ahli kristal spiritual, selalu adil dalam menetapkan harga. Tuan muda, meskipun Anda menjual banyak barang, hanya sedikit yang merupakan barang kelas atas. Saya tidak akan bisa menawarkan lebih dari 300.000 kristal spiritual kelas tinggi. Itu batas saya. Coba lihat ini. Lihat apa yang bisa kau tawarkan, kata Xiang Shaoyun sambil melemparkan cincin penyimpanan lainnya. Cincin itu berisi beberapa senjata tingkat tinggi yang nilainya sama sekali tidak rendah. Setelah melakukan beberapa perhitungan, Misi menawarkan 90.000 kristal roh tingkat tinggi untuk isi cincin kedua. Total harga yang ditawarkan untuk isi kedua cincin tersebut mencapai 390.000 kristal roh tingkat tinggi. Ini adalah harga yang benar-benar adil. Xiang Shaoyun bersiap untuk menjual semuanya, tetapi dia masih belum sepenuhnya puas dengan begitu banyak kristal spiritual. Dia bertanya kepada Misi, aku dengar akan ada banyak harta karun di lelang yang akan datang. Apakah kau punya informasi yang bisa kau berikan padaku? Misi buru-buru berkata, banyak ras akan menawarkan harta karun unik mereka untuk dijual. Misalnya, besi kuno berusia 10.000 tahun milik ras Iron Wing, air ilahi penenang milik ras Angel, daun air hijau milik ras Greenman, dan jamur abu-abu roh milik rasku. Semua barang ini akan muncul selama lelang. Para malaikat juga ada di sini, pikir Xiang Shaoyun. Setelah terdiam sejenak, dia berkata, apakah kristal spiritual ini cukup untuk membeli barang-barang itu? Biasanya, sekitar 400.000 kristal roh tingkat tinggi sudah cukup bagimu untuk membeli sejumlah barang yang layak, kata Misi. Dia merendahkan suaranya menjadi bisikan dan melanjutkan, namun, kudengar banyak harta karun langka akan muncul tahun ini, jadi aku khawatir kristal roh sebanyak ini tidak akan cukup. Masih belum cukup. Xiang Shaoyun mulai ragu-ragu. Dia masih memiliki beberapa kristal roh dan kristal tingkat suci. Namun, dia tidak bisa sepenuhnya menghabiskan seluruh simpanannya. Setelah ragu-ragu, dia mencari di lautan kosmos astralnya sesuatu yang bisa dia jual. Hasilnya, ia menemukan beberapa ramuan ajaib. Namun, ia akan membutuhkannya di masa depan, dan ia tidak ingin menjualnya. Pada akhirnya, perhatiannya tertuju pada mata air jiwa, embun peribunga, dan cairan bulan emas. Dari ketiganya, yang paling berharga sudah pasti adalah cairan bulan emas, karena cairan ini dapat meningkatkan garis keturunan ras tertentu. Bagi mereka, cairan ini setara dengan cairan tingkat suci. Untungnya, dia masih memiliki cukup banyak cairan emas lunar yang tersisa.
Setelah berpikir sejenak, dia mengambil sebotol cairan emas lunar dan bertanya, berapa nilai cairan emas lunar ini? Ini adalah cairan bulan emas yang telah direndam oleh beberapa tulang harimau putih, jadi pasti berasal dari tempat yang luar biasa. Jika tidak, para pencari emas tidak akan memuntahkan harta karun dalam jumlah besar untuk mereka. Kura-kura dan katak juga sangat mementingkan cairan ini. Dia yakin akan mampu menjual pot cairan ini dengan harga yang bagus. Benar saja, mata misi berbinar terang begitu melihat cairan bulan berwarna emas itu. Dia mengambil kendi itu dan mulai mengamatinya. Dia juga membuka tutupnya dan menghirup aroma cairan tersebut. Dengan ekspresi mabuk, dia memuji, ini cairan bulan emas murni. Hanya dengan melihat ekspresi misi, Xiang Shaoyun tahu bahwa cairan bulan emas itu akan memberinya banyak kristal spiritual. Silakan ajukan penawaranmu, kata Xiang Shaoyun dengan tenang. Sejujurnya, cairan emas bulanmu setara nilainya dengan harta karun langka berbagai ras. Aku sarankan kau melelangnya saja. Hanya dengan begitu kau bisa memaksimalkan nilainya. Bagaimana menurutmu, saran misi dengan sungguh-sungguh? Kenapa kamu tidak membelinya dan melelangnya sendiri saja? Bukankah kamu akan mendapatkan lebih banyak uang dengan cara itu? Tanya Xiang Shaoyun. Misi melanjutkan dengan tulus, perusahaan dagang lain manapun akan melakukan hal ini, tetapi kami dari perusahaan dagang Spirit Ear selalu mengutamakan pelanggan di atas segalanya. Tujuan terbesar kami selalu untuk menyenangkan pelanggan kami. Kata-kata misi menyentuh hati Xiang Shaoyun. Ini adalah dunia yang dipenuhi kebohongan dan kegelapan. Namun, ras yang begitu mulia dan luhur masih ada. Ini adalah nilai yang benar-benar berharga untuk dimiliki. Xiang Shaoyun berbicara terus terang, tentu, saya akan melakukan seperti yang Anda sarankan. Beri saya perkiraan nilai cairan emas bulan ini agar saya setidaknya bisa menebak berapa banyak yang akan saya hasilkan. Berdasarkan standar perusahaan perdagangan kami, cairan emas bulan ini setidaknya bernilai 2 juta kristal spiritual tingkat tinggi. Cairan ini pada dasarnya adalah cairan tingkat suci, dan Anda memiliki jumlah yang cukup banyak, kata misi dengan percaya diri. Xiang Shaoyun tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa cairan emas bulan benar-benar bernilai setinggi itu. Tidak heran jika Pangeran Emas telah membayar harga yang sangat tinggi untuk cairan tersebut di masa lalu. Selain itu, katak dan kura-kura sama-sama mengandalkan cairan ini untuk terobosan mereka. Karena itu, dapat dimengerti mengapa harganya sangat tinggi. Mengetahui nilai cairan emas bulan itu, Xiang Shaoyun menjadi tenang. Ia bersyukur karena tidak menyia-nyiakan cairan tersebut. Di masa depan, ia juga harus menggunakan cairan itu sendiri. Pada saat itu, ia tentu akan merasakan sendiri betapa efektifnya cairan tersebut. Setelah pulih dari keterkejutannya, dia meminta misi untuk menyelesaikan transaksi mereka. Setidaknya, dia perlu memiliki 400.000 kristal roh tingkat tinggi terlebih dahulu. Adapun cairan lunar emas, dia meninggalkannya di perusahaan perdagangan telinga roh dan meminta mereka melelangnya atas namanya. Tentu saja, sebuah kontrak ditandatangani untuk memastikan bahwa kedua belah pihak akan mematuhi perjanjian tersebut. Untuk menyelesaikan kontrak, misi membawa seorang manajer dari perusahaan perdagangan. Manajer itu adalah seorang yang berpengalaman. Dia mulai berbicara dengan Xiang Shaoyun dengan hangat dan bahkan dengan sungguh-sungguh bersumpah untuk melelang cairan emas lunar itu dengan harga yang bagus. Manajer itu juga memberi Xiang Shaoyun kartu VIP. Dengan kartu itu, dia berhak mendapatkan ruangan pribadi selama lelang. Dengan kartu itu, dia juga bisa mendapatkan perlakuan istimewa di toko-toko mereka manapun. Xiang Shaoyun menerima kartu itu dengan gembira. Dia bertanya kepada manajer, karena perusahaan perdagangan ras Anda tersebar di seluruh wilayah kekuasaan dan diterima oleh berbagai ras, saya ingin menanyakan persyaratan bagi ras Anda untuk membuka cabang di lokasi tertentu. Hehe, Anda bijaksana, Tuan Muda. Tidak akan sulit untuk membuat kami membuka cabang. Satu-satunya syarat kami adalah Anda harus mendapatkan kepercayaan dan persahabatan kami. Dengan memenuhi syarat itu, kami akan bersedia membuka cabang dimanapun Anda membutuhkannya, kata manajer itu sambil tersenyum ramah. Kepercayaan dan persahabatan, gumam Xiang Shaoyun dengan mata menyipit. Tak lama kemudian, dia mengerti sesuatu. Syaratnya tampak sederhana, tetapi sebenarnya tidak sesederhana itu. Untuk mendapatkan kepercayaan seluruh ras, seseorang perlu bekerja sama dengan ras tersebut dalam waktu yang lama untuk membuktikan bahwa dirinya dapat diandalkan. Adapun persahabatan, itu akan bergantung pada karakter seseorang. Mendapatkan persahabatan seseorang itu mudah, tetapi mendapatkan persahabatan suatu ras jelas tidak mudah. Jelas bahwa meskipun ras telinga roh selalu tampak hormat dan sopan, mereka sebenarnya sombong dan menyendiri, serta tidak akan mudah mempercayai seseorang atau ras lain. Bab 1118. Di bawah arahan misi, Xiang Shaoyun menyewa sebuah kamar di penginapan yang dikelola oleh para ahli telinga roh. Para ahli dari berbagai ras tinggal di penginapan yang sama. Mereka semua berada di sana untuk lelang.
Dengan menginap di penginapan seperti itu, mereka dapat menghindari masalah yang tidak perlu. Lagi pula, ini adalah kota yang kacau di mana kedamaian sulit ditemukan. Dengan para ahli dari ras telinga roh di sini, bahkan ras sayap besi yang perkasa pun tidak akan berani membuat masalah di tempat mereka. Alih-alih langsung pergi ke kamarnya, Xiang Shaoyun duduk di sebuah meja. Dia memesan makanan dan minuman lalu mulai minum sendirian. Adapun pria bermata satu itu, dia sedang berjaga di samping alih-alih berbagi meja. Xiang Shaoyun masih muda, memiliki temperamen yang luar biasa, dan adalah seorang manusia. Karena itu, pemandangan dirinya duduk dan minum sendirian menarik perhatian ras lain. Mereka semua merasa bahwa dia adalah seorang pemuda yang luar biasa. Dari ketenangannya yang mutlak, orang dapat melihat bahwa dia percaya diri. Jika tidak, dia tidak akan bisa duduk dengan nyaman di antara para ahli dari berbagai ras. Di penginapan itu juga terdapat beberapa wanita dari ras rubah. Ketika mereka melihat Xiang Shaoyun, mata mereka yang memikat berbinar-binar. Wanita-wanita dari ras rubah berpikiran terbuka. Mereka menikmati berhubungan intim dengan anggota kuat dari ras lain. Dengan melakukan itu, mereka dapat menyerap esensi pasangan pria mereka dan meningkatkan kultivasi mereka. Mereka juga menyukai pria muda yang tampan seperti Xiang Shaoyun. Karena itu, melihatnya membuat mereka bersemangat. Putri, lihatlah manusia itu. Dia sangat tampan. Kau pasti tidak ingin melewatkannya, kata salah satu wanita rubah kepada wanita rubah lain yang wajahnya tertutup kerudung. Di dalam penginapan itu terdapat sekelompok wanita rubah. Mereka anggun dan memikat, setiap serat tubuh mereka memancarkan daya pikat yang dapat mempesona siapapun. Ras rubah dikenal karena sifatnya yang menggoda. Hanya sedikit pria yang mampu menolak rayuan mereka. Di antara para wanita rubah, ada seorang wanita rubah yang berpakaian mewah. Ia mengenakan kerudung muslin di wajahnya, hanya memperlihatkan sepasang mata yang mempesona dan dahinya yang ramping. Rambut panjangnya terurai hingga pinggangnya, memberikan kesan dunia lain. Ia mengenakan pakaian bulu rubah seputih salju yang sedikit memperlihatkan kulitnya yang lembut dan seputih salju. Ini adalah putri rubah, Hu Meihui. Ia terlahir dengan fisik yang mempesona, memberinya paras yang sangat cantik. Sambil menyesap segelas anggur, ia melirik Xiang Shaoyun. Matanya berbinar-binar saat rasa ingin tahu yang mendalam muncul dalam dirinya. Xiang Shaoyun sepertinya merasakan tatapan itu saat dia melihat ke arahnya. Seluruh tubuhnya kaku seolah-olah dia baru saja tersengat listrik. Ketika Hu Meihui melihat itu, sedikit rasa jijik muncul di matanya. Namun, tepat saat itu terjadi, Xiang Shaoyun tersadar dan berhenti memandanginya. Ia melanjutkan minum. Sebenarnya, ia harus menekan gejolak yang membara di dalam dirinya sambil berseru dalam hati, pesona gadis itu benar-benar menakutkan. Aku hampir jatuh cinta padanya. Meskipun ia memiliki kemauan yang kuat, jika bukan karena kekuatan jiwanya yang dahsyat, bahkan ia pun tidak akan mampu menghindari takdir terkena sihir. Ekspresi tercengang muncul di wajah Hu Meihui saat tawa merdu keluar dari mulutnya. Dia bergumam, menarik. Lalu, ia mengambil kendi anggurnya dan berjalan menuju Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun berpura-pura tidak melihatnya dan terus minum. Sementara itu, orang-orang lain di penginapan menjadi heboh. Hei, wanita rubah, ayo minum denganku. Di sini, saya punya banyak kursi kosong. Sejujurnya, saya sudah lama mengagumi budaya ras Anda. Mengapa kita tidak melakukan pertukaran budaya yang layak? Nyonya rubah, lihatlah tubuhku yang tegap. Aku jamin kau akan benar-benar merasakan kejantananku jika aku punya kesempatan. Ayo, minum bersamaku. Para pria dari berbagai ras menjadi bersemangat, semuanya ingin menjalin hubungan dengan wanita rubah cantik ini. Bagi mereka, jika bisa menghabiskan malam bersamanya, bahkan kematian pun akan sepadan. Namun, Hu Meihui sama sekali mengabaikan mereka. Dia berhenti di depan meja Xiang Shaoyun, menyerang hidung Xiang Shaoyun dengan aroma tertentu. Itu bukanlah bau busuk rubah. Melainkan, itu adalah aroma yang sangat menyegarkan dan menyenangkan, dan sangat memikat. Aroma itu bisa membuat seseorang ingin menjalin hubungan dekat dengan orang yang memancarkan aroma tersebut. Tuan muda, bolehkah saya minum bersama Anda? Tanya Hu Meihui dengan tatapan mata yang mempesona. Xiang Shaoyun meliriknya sebelum berdiri dengan sopan. Dia membuat gerakan mengundang dan berkata, suatu kehormatan bagi saya. Ia menjawab dengan sopan, tekadnya tak goyah meskipun Hu Meihui begitu cantik. Tindakannya justru semakin memperdalam rasa ingin tahu Hu Meihui. Ia telah berhubungan dengan banyak bangsawan muda, tetapi setiap dari mereka selalu terpesona tanpa terkecuali. Ia duduk dengan santai dan menuangkan anggur untuk Xiang Shaoyun dan dirinya sendiri. Kemudian ia mengangkat gelasnya dan berkata, anggur ini bernama Hu Meihui. Bersulang. Kemudian, dia menghabiskan segelas anggurnya dengan santai. Yang ini namanya Xiang Shaoyun, jawab Xiang Shaoyun sambil melakukan hal yang sama. Xiang Shaoyun.
Itu nama yang bagus. Seorang pemuda yang melambung tinggi seperti awan, seseorang dengan prospek tak terbatas, tampan dan riang. Kau membuat jantungku berdebar lebih kencang, kata Hu Meihui sambil menatapnya dengan mata menggoda. Suaranya merdu, mampu menembus hati dan membuat seseorang merasakan kenikmatan yang tak tertandingi. Ekspresi di matanya, suaranya, setiap gerakannya memancarkan pesona dan keanggunan, godaannya tak tertahankan. Meskipun memiliki tekad yang kuat, Xiang Shaoyun terpaksa melafalkan mantra hati jernih dalam hatinya untuk menenangkan amarahnya yang bergejolak. Bagaimanapun, dia masih seorang pemuda yang penuh semangat. Jika dia tidak merasakan apapun saat menghadapinya, mungkin dia perlu mengkhawatirkan dirinya sendiri. Terima kasih atas pujian yang berlebihan, Nona muda. Anda juga sangat cantik. Bahkan, Anda sangat cantik hingga terasa tidak nyata. Lihatlah teman-teman di sekitar kita. Mereka semua ingin mencabik-cabikku hidup-hidup sekarang, kata Xiang Shaoyun dengan acuh tak acuh. Hehe, Tuan muda, Anda benar-benar humoris. Bagaimana bisa aku secantik itu, kata Hu Meihui sambil terkekeh, menatapnya dengan tatapan main-main. Tatapan main-mainnya sangat memikat. Beberapa orang lain di penginapan itu langsung mimisan begitu melihatnya. Tak dapat dipungkiri bahwa wanita dari ras rubah sangat memesona. Xiang Shaoyun tersenyum dan berkata, setiap wanita dari ras rubah memiliki kecantikan yang luar biasa. Itu adalah fakta yang diakui publik. Saya hanya menyatakan kebenaran. Ia masih punya waktu luang, jadi ia tidak keberatan ditemani oleh wanita cantik seperti ini. Semakin lama percakapan berlangsung, semakin tertarik Hu Meihui pada Xiang Shaoyun. Ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan seorang pemuda yang begitu sulit ditaklukkan. Namun, seseorang tak tahan lagi menyaksikan kejadian itu, dan sebuah suara serak terdengar, "Rubah kecil, ayo minum bersama tuanku ini." Bab 1119. Suara serak itu milik seorang pria bertubuh besar. Penampilannya jelek, seperti menara besi dengan sepasang sayap besi yang melingkari tubuhnya. Kepalanya berbentuk persegi seperti batu, membuatnya tampak tidak wajar dan menjijikkan. Siapapun yang memiliki akal sehat akan dapat mengetahui bahwa dia berasal dari ras Ironwing, ras dan organisasi terkuat di kota Getian. Ras Spiritir dan ras Ironwing selalu menghindari konflik satu sama lain, menahan diri saat berinteraksi dengan pihak lain. Ironwing ini juga tidak bermaksud membuat masalah, dia ada di sini secara kebetulan. Dia mencoba melihat siapa saja dari berbagai ras yang hadir untuk lelang dan harta karun yang mereka bawa. Jika memungkinkan, dia ingin membeli harta karun tersebut sebelum mereka menjual atau melelangnya. Ironwing ini bernama Tiegata. Dia sudah berada di penginapan itu cukup lama dan sudah lama mengincar Hu Meihui. Dalam pandangan para Ironwing, wanita manusia biasa tidak akan menarik. Mereka menganggap manusia terlalu lemah dan lembut, dan mereka lebih menyukai wanita yang lebih tangguh dan kuat. Namun, Hu Meihui terlalu menawan. Pesona yang terpancar dari setiap serat tubuhnya menciptakan ilusi di mata Tiegata. Tiegata bukanlah orang yang memiliki kemauan kuat, jadi ketika dia melihatnya, dia melihat seorang wanita yang besar dan kuat yang membuatnya ingin memilikinya untuk dirinya sendiri. Itulah mengapa dia mengundangnya untuk minum bersamanya. Saat Hu Meihui menatap Tiegata, ekspresi jijik muncul di wajahnya. Meskipun begitu, dia tetap dengan tenang menjawab, "Maaf. Saya hanya minum dengan tuan muda ini. Tentu saja, jika beliau bersedia membiarkan saya minum dengan Anda, saya tidak keberatan." Bisa dikatakan bahwa Hu Meihui pandai memanfaatkan kelebihan yang dimilikinya. Dengan cara ini, dia bisa memperjelas posisinya dan mengetahui apakah Xiang Shaoyun bersedia berjuang untuknya. Namun, Xiang Shaoyun bertindak dengan cara yang sama sekali bertentangan dengan akal sehat. Dia tersenyum pada Tiegata dan berkata, "Saudaraku, karena kau ingin minum dengannya, kau boleh duduk di sini." Lalu dia berdiri dan meninggalkan tempat duduknya. Orang-orang di sekitarnya tampak mencemooh sambil berpikir, apakah dia masih seorang pria. Mereka mengira Xiang Shaoyun akan menghadapi Tiegata, tetapi ternyata dia hanya seorang pengecut. Sungguh mengecewakan. Hu Meihui berpikir demikian. Dia tidak menyangka pemuda ini akan begitu mudah mengorbankan kehormatannya, menggagalkan tipu daya kecil yang sedang dia coba lakukan. Tiegata tertawa tidak menyenangkan sambil berkata, "Bagus. Tidak buruk sama sekali. Kau anak yang pintar, nak." Ia duduk dan menatap Hu Meihui. Ekspresi nafsu yang terang-terangan terpancar di wajahnya, seolah-olah ia akan menelannya hidup-hidup. Hu Meihui merasa sangat jijik. Ia berdiri dan bersiap untuk kembali ke mejanya sendiri. Tiegata tentu saja tidak ingin membiarkan itu terjadi. Dia mengulurkan tangan ke arahnya tetapi gagal meraihnya. Sebaliknya, sebuah gelas anggur masuk ke tangannya. Dia meremukkan gelas itu, dan anggur tumpah ke meja. Pada saat itu, bartender penginapan memperhatikan apa yang sedang terjadi dan berkata, "Tidak seorang pun diperbolehkan membuat masalah di penginapan ini. Harap jaga perilaku Anda selama berada di sini. Tempat ini adalah wilayah telinga roh."
Bahkan seekor Iron Wing pun tidak akan berani bertindak di luar batas. Peringatan itu menyadarkan Tiegata dari kegelisahannya. Dia tidak berani membuat masalah, tetapi dia masih menyimpan dendam terhadap Hu Meihui saat dia berkata, "Setan rubah kecil, sebaiknya kau tinggal di sini selamanya, atau kau akan menjadi milikku pada akhirnya." Lalu dia pergi. Adapun Xiang Shaoyun, dia kembali ke kamarnya dan menghela napas dalam hati, tak satu pun dari ras asing ini boleh diremehkan. Mereka semua memiliki kemampuan unik yang harus selalu diwaspadai. Dalam beberapa hari berikutnya, ia tinggal di kamarnya dan fokus pada kultivasi. Setiap malam, ia menyerap energi astral dari 9 bintang berbeda di langit. Berulang kali, ia mengisi kembali bintang-bintangnya, dan kultivasinya berkembang pesat. Karena Di Batian masih hidup di suatu tempat, Xiang Shaoyun tidak berani melambat. Dia harus fokus pada pengembangan diri, dengan tujuan suatu hari nanti menjadi ahli alam pertempuran surga. Hanya dengan begitu dia bisa melindungi sekte Zilingnya. Tanpa kekuatan yang cukup, dia hanya akan menjalani hidup yang penuh ketidakpastian. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Xiang Shaoyun akhirnya meninggalkan kamarnya, tetapi yang mengejutkannya, ia melihat Hu Meihui keluar dari kamar di seberang kamarnya pada waktu yang bersamaan. Dia sedikit terkejut sebelum tawa merdu terdengar, "Hehe, kebetulan sekali. Kita ternyata tetangga." Xiang Shaoyun tersenyum tak berdaya. "Ya, sungguh kebetulan. Mari kita berjalan bersama," ajaknya ramah. "Saya yakin Anda juga di sini untuk lelang." Kali ini, dia tidak menggunakan kemampuan mempesonanya saat tersenyum. Namun, senyum alami ini jauh lebih memikat daripada senyumnya yang dipenuhi kemampuan. Xiang Shaoyun tidak menemukan alasan untuk menolaknya, jadi dia tidak punya pilihan selain berjalan bersamanya. Pada saat itu, beberapa wanita rubah lainnya keluar dari ruangan yang berbeda. Ketika mereka melihat Hu Meihui, mereka semua menyapanya, "Putri." Sampaikan salam kepada Tuan Muda Siang juga," kata Hu Meihui dengan ramah. "Salam, Tuan Muda Siang," sapa para wanita rubah cantik sambil memberi hormat kepadanya. Xiang Shaoyun berkata, "Ini jelas merupakan penghormatan yang melebihi apa yang pantas saya terima." "Tentu saja kau pantas mendapatkannya. Hanya sedikit pria yang bisa menarik perhatian putri kami. Kau seharusnya merasa terhormat," kata seorang wanita rubah yang belak-belakan. "Begitu ya. Kalau begitu, aku seharusnya merasa terhormat," kata Xiang Shaoyun sambil mengusap hidungnya. "Baiklah, ayo kita berangkat, atau kita tidak akan mendapat tempat duduk di lelang," kata Hu Meihui sambil merangkul lengan Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun secara naluriah menarik diri dan berkata, "Kita harus memperhatikan kesopanan antara pria dan wanita. Putri, tolong jaga perilaku Anda." Kata-kata itu bisa sangat menyakitkan bagi seorang wanita. Namun, Hu Meihui tersenyum riang ketika melihat betapa seriusnya Xiang Shaoyun. "Kau benar-benar pria yang unik. Bagaimana bisa kau menolakku dengan begitu kejam? Semua orang tahu betapa hebatnya ras rubah dalam kemampuan memikat. Aku tidak berniat menjadi salah satu hewan peliharaanmu," kata Xiang Shaoyun terus terang. Dia menjelaskan pendiriannya dengan tegas, agar Hu Meihui berhenti mengganggunya. Dia tidak ingin permusuhan terjadi di antara mereka. "Hei, Xiang Shaoyun, dasar pria kasar. Putriku belum pernah sebaik ini kepada seorang pria sebelumnya," kata salah satu wanita rubah dengan tidak senang. "Benar sekali. Kau membuat seolah-olah ras rubah kami adalah ras yang jahat dan bejat. Jika pria sepertimu bukan orang mesum, kami bahkan tidak akan repot-repot membuang waktu untuk kalian," kata seorang wanita rubah lainnya. "Cukup sudah. Kekhawatiran Xiang Shaoyun bisa dimengerti. Ayo kita pergi," kata Hu Meihui dengan agak muram. Kemudian, dia mengabaikan Xiang Shaoyun dan pergi bersama yang lain. Melihat sosok mereka yang pergi, Xiang Shaoyun menepuk dahinya dan bergumam, "Tuan muda ini tidak akan mudah terpesona." Dia mengira bahwa ini adalah akhir dari episode dengan Hu Meihui, tetapi sayangnya, keadaan cenderung berbalik melawan keinginan. Bab 1120. Hari lelang akhirnya tiba. Begitu Xiang Shaoyun melangkah keluar dari penginapan bersama pria bermata satu itu, Misi menghampirinya dan dengan hormat berkata, "Yang mulia Xiang Shaoyun, izinkan saya menunjukkan jalan menuju tempat lelang." Hanya dengan mengambil cairan emas bulan itu saja, Xiang Shaoyun sudah cukup untuk membuatnya menerima layanan VIP. Xiang Shaoyun tidak menolak tawaran itu. Dia mengangguk dan berkata, "Aku akan merepotkanmu." Maka, ia pun naik ke kereta yang dibawa Misi dan menuju ke tempat lelang. Di tengah perjalanan, terdengar suara pertempuran meletus di depannya. "Mohon maaf, Tuan Muda Siang. Ada kendala di jalan ini. Mari kita ambil jalan lain," kata Misi. Xiang Shaoyun tidak peduli. Namun tiba-tiba ia mendengar teriakan suara yang familiar, yang membuatnya berkata, "Tidak perlu terburu-buru. Mari kita lihat dulu." Misi menjawab, "Itu adalah pasukan sayap besi yang menyerang pasukan rubah. Saya sarankan Anda untuk tidak terlibat dalam kekacauan ini, Tuan Muda Siang."
Hal itu bisa dimengerti. Para Iron Wing dikenal sebagai ras terkuat di kota Getian, dan banyak orang akan menahan diri untuk melawan mereka. Karena para Iron Wing secara terang-terangan menyerang para Fox, jelas bahwa mereka tidak berniat membiarkan para Fox lolos begitu saja. Xiang Shaoyun memahami semuanya, tetapi dia tetap memutuskan untuk turun dari kereta dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dia menemukan bahwa Tiegata dan sekelompok Iron Wing sedang menyerang kelompok Hu Meihui. Hu Meihui adalah petarung yang cakap, tetapi bakatnya terletak pada kemampuan memikat dan mempesona orang lain, bukan bertarung. Kaum Iron Wing tidak pernah dikenal sebagai ras yang akan menahan diri dalam menyerang kaum wanita. Karena itu, mereka menyerang para wanita rubah tanpa pandang bulu. Setan rubah kecil, sudah kubilang kau akan menyesalinya. Tak seorang pun bisa menyelamatkanmu hari ini, kata Tiegata dengan gembira. Para Iron Wing membentuk pengepungan di sekitar Hu Meihui dan orang-orangnya, membombardir mereka dengan serangan yang mendominasi. Para wanita rubah yang lemah itu kesulitan menghadapi mereka. Untuk melindungi rakyatnya, Hu Meihui menghadapi serangan terkuat, melepaskan kemampuan tempur sovereign tingkat keempatnya yang luar biasa. Sayangnya, ada seorang sovereign tingkat keenam di antara para Iron Wing yang tanpa ampun menghancurkan penghalang pertahanannya. Dia terlempar ke tanah, dan muntah darah. Akibatnya, beberapa wanita rubah di sekitarnya terkena serangan dan tercabik-cabik, menciptakan pemandangan berdarah yang mengerikan. Tidak. Hu Meihui meratap sedih. Dia mengira bahwa dia akan mampu melindungi mereka. Itulah mengapa dia membawa mereka keluar agar mereka dapat merasakan dunia. Tetapi dia jelas keliru. Kekuatan kecil yang dimilikinya masih belum cukup untuk memikat dunia dan melindungi saudara-saudarinya. Dunia ini dipenuhi terlalu banyak ahli. Tangkap dia. Aku akan memastikan dia menyesal telah mati, perintah Tiegata. Sayap besi penguasa tingkat 6 mengulurkan tangannya ke arah Hu Meihui. Tepat pada saat itu, sesosok muncul tanpa suara di hadapan Hu Meihui, memaksa penguasa tingkat 6 untuk berhenti. Apa gunanya menindas perempuan? Tanya sosok itu. Dia tak lain adalah Xiang Shaoyun. Awalnya, dia tidak berniat terlibat dalam masalah ini. Tetapi melihat Hu Meihui menangis terseduh-seduh dan mengingat ekspresi muramnya, hatinya melunak. Karena itu, dia memutuskan untuk turun tangan. Hah, pengecut sepertimu berani menghadapi kami. Apa kau terbentur kepala di suatu tempat hari ini? Tanya Tiegata dengan heran. Ya, pasti kepalaku terbentur di suatu tempat. Seharusnya aku tidak membiarkan mereka bepergian sendirian, kata Xiang Shaoyun dengan menyesal. Meskipun ras rubah memiliki reputasi buruk, bukan berarti mereka semua jahat. Pasti ada beberapa orang baik di antara mereka. Dasar romantis. Silakan mati sesukamu, kata Tiegata sambil mencibir dan memerintahkan bawahannya untuk menyerang. Dua Iron Wing menyerbu maju, mengayunkan sayap besi mereka ke arah Xiang Shaoyun. Keduanya adalah kaisar tingkat akhir, melepaskan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Namun, kekuatan mereka tak ada apa-apanya di hadapan Xiang Shaoyun. Berdiri di tempat yang sama, Xiang Shaoyun melayangkan dua tendangan, melepaskan dua bila angin. Bila angin yang sangat tajam itu membawa kekuatan penghancur yang memotong sayap besi mereka sebelum kemudian mencabik-cabik mereka menjadi beberapa bagian. Darah abu-abu berceceran di mana-mana. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Bagaimana bisa Tuan Muda Xiang begitu gegabah? Dia benar-benar membunuh para Iron Wing di sini. Ini akan menjadi masalah, kata Misi dengan cemas. Kaum Iron Wing memang bukan ras yang masuk akal. Siapapun yang menyinggung mereka hanya akan menghadapi pembalasan tanpa ampun. Dengan demikian, Xiang Shaoyun pada dasarnya berada dalam masalah besar. Xiang Shaoyun sendiri menyadarinya, namun dia tetap memutuskan untuk bertindak. Dia mungkin bukan seseorang yang selalu bertindak sesuai dengan hati nuraninya, tetapi dia jelas seseorang yang selalu bertindak sesuai dengan suasana hatinya. Dia tidak menyukai betapa arogannya para Iron Wing dan tidak senang melihat mereka menindas para iblis rubah. Sungguh kurang ajar. Kau berani membunuh orang-orang dari ras Iron Wing. Kau akan menderita kematian yang mengerikan, teriak Tiegata dengan marah sambil menyerang. Dia adalah seorang penguasa tingkat kedua, dan energi yang dilepaskannya sangat kuat. Saat bergerak, dia menendang gumpalan debu. Sepasang sayap besinya terbentang dan menusuk Xiang Shaoyun seperti banyak bilah tajam. Sayap-sayap itu sangat merusak, mengelilingi Xiang Shaoyun dengan bombardir tanpa henti yang bahkan merobek udara. Sayap-sayap besi di sekitar mereka segera menjauh sebelum menutup semua jalur pelarian yang mungkin, mencegah Xiang Shaoyun melarikan diri. Meskipun Tiegata hanya seorang sovereign tingkat kedua, serangannya sebanding dengan serangan sovereign manusia tingkat ketiga. Lagi pula, sayap besinya memiliki kekuatan bawaan yang tak terbatas. Sayap itu mirip dengan senjata paling ampuh dan bukan sesuatu yang bisa diblokir oleh penghalang pertahanan biasa. Serangan ini seharusnya mampu dengan mudah menembus sovereign tingkat pertama. Namun, Xiang Shaoyun bukanlah orang biasa. Hanya mereka yang pernah menghadapinya yang tahu betapa menakutkannya dia.
Merasakan serangan yang akan datang, ekspresi terkejut terpancar di wajah Xiang Shaoyun saat ia berpikir, sepertinya para Iron Wing memang sangat mumpuni. Tak heran mereka bisa mendominasi kota ini. Saat serangan itu hampir mengenainya, ia mencakar sayap besi itu. Cakar-cakar yang ganas dan berapi-api muncul dan merobek energi yang dilepaskan oleh sayap besi tersebut. Suara dentingan terdengar saat cakar dan sayap berbenturan. Seperti naga berapi-api, Xiang Shaoyun menerjang maju dengan angkuh dan mencengkeram sayap besi Tiegata sebelum mengangkatnya dan membantingnya ke tanah. Serangan itu cepat dan brutal, membuat Tiegata benar-benar terkejut. Seseorang bahkan berhasil mencengkeram sayapnya yang tajam dengan tangan kosong tanpa terluka. Dia benar-benar tak berdaya saat dihempaskan ke sana kemari. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.